Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Balosna, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas ujian praktek agama, yaitu dakwah atau tausiah. Nah, materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam pada awalnya dibawa oleh pedagang dari Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang dari Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika agama Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Nah, lalu siapa saja sih wali songo itu? Seperti namanya, wali songo berjumlah 9 orang yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir Sunan Muria. Nah, selain cara-cara yang disebutkan sebelumnya, lalu apa saja sih saluran-saluran masuknya Islam ke Indonesia? Yang pertama ada saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari pedagang dari Arab, Persia, maupun pedagang Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, pedagang dari Arab, Persia, maupun Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia, lalu kepada masyarakat di sekitar, dan seterusnya. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan yang baik untuk mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Lalu, yang kedua dengan cara saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu penyebaran agama Islam di Indonesia. Pedagang yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini sangat terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka bisa menganut agama seperti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga ada saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal mistik atau hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal yaitu Hamzah Mansuri, Samsyuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Adapun sunan yang menonjol di antara wali songo adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk dakwahnya kepada masyarakat. Dan terakhir adalah dengan saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukiran, seni tari, seni musik, dan seni sastra.
Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Salah satunya Sunan Bonang yang menciptakan Gending Durama dan kitab Gending Sunan Bonang. Selain itu, ada pula Sunan Giri yang dikenal dengan seniman yang menciptakan Gending Asmaradana dan Pucuk. Lalu, apa saja sih alasan kenapa agama Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia? Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai. Yang kedua, syarat masuk ke agama Islam cukup mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, penyebaran dan dakwah agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat Nusantara. Islam tidak frontal, menentang, dan memaksa adat setempat. Yang keempat, Islam tidak mengenal adanya strata atau pelapisan sosial. Yang kelima, tata cara ibadah Islam cenderung sederhana. Dan yang terakhir, mulai runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Nah, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.